Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Roslia dengan NIM akhir 198 dan teman saya Hana Imtiaz dengan NIM akhir 234 akan menjelaskan terkait keterkaitan teknologi pada aplikasi Waze. Yang pertama adalah teknologi utama yang digunakan aplikasi Waze. Teknologi utama yang digunakan aplikasi Waze ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, teknologi dan geologi. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi pengguna, serta mengonversi koordinat geografis menjadi alamat yang dapat dimengerti. Yang kedua, ada big data dan analitik. Teknologi analitik data besar digunakan untuk memproses informasi ini, mengidentifikasi pola, dan memberikan prediksi lalu lintas yang akurat. Yang ketiga ada crowdsourcing. Teknologi dan algoritma digunakan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang diterima dari pengguna. Yang keempat ada machine learning dan kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menghitung rute alternatif yang paling efisien berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini dan prediksi lalu lintas di waktu yang mendatang. Yang kelima ada teknologi komunikasi. Koneksi internet yang andal melalui jaringan seluler 3G, 4G, 5G sangat penting untuk memastikan bahwa data lalu lintas real-time dapat diunggah dan diunduh dengan cepat. Integrasi dengan perangkat IoT seperti sensor lalu lintas dan kamera jalan dapat memberikan data tambahan yang berguna bagi Waze. Yang keenam ada user interface UI dan user experience UX. Waze memerlukan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif, yang dapat digunakan dengan mudah di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet. Fitur-fitur seperti peringatan suara dan perintah suara membantu pengguna berinteraksi dengan aplikasi tanpa harus mengalihkan pandangan dari jalan. Yang terakhir ada keamanan dan privasi. Ini penting untuk menjaga privasi pengguna dengan kebijakan yang jelas tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Selanjutnya, di poin kedua ada teknologi keamanan. Teknologi keamanan di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah enskripsi data. Menggunakan teknik enskripsi, data untuk melindungi informasi sensitif seperti data pengguna, lokasi, dan informasi transaksi. Enskripsi data ini dapat dilakukan saat data sedang berpindah atau saat disimpan di penyimpanan. Yang kedua ada HTTPS dan SSL atau TLS. Menerapkan protokol HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, dengan SSL atau TLS, Secure Sockets Layer atau Transport Layer Security, untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi Waze dan server. Ini membantu mencegah serangan pengintai dan manipulasi data. Yang ketiga ada autentikasi pengguna. Menggunakan mekanisme autentikasi yang kuat seperti autentikasi dua faktor 2FA untuk memastikan bahwa pengguna hanya bisa mengakses akun mereka dengan cara yang sah. Yang ketiga ada proteksi API. Ini menggunakan autentikasi API yang aman seperti kunci API dan token akses untuk mengontrol akses ke layanan Waze. Hal ini mencegah akses yang tidak sah ke data atau fungsional aplikasi. Terus yang terakhir ada pengelolaan izin. Ini memperhatikan pengelolaan izin dengan cermat, meminta izin dari pengguna hanya untuk informasi yang benar-benar diperlukan oleh aplikasi, dan memberikan pengguna kontrol penuh atas izin yang mereka berikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur keamanan. Prosedur keamanan itu ada 8. Yang pertama, penetapan kebijakan keamanan, yaitu mendefinisikan kebijakan keamanan yang jelas dan komprehensif untuk aplikasi Waze. Yang kedua, pelatihan dan kesadaran keamanan, yaitu melakukan pelatihan terhadap pengembang, administrator, dan pengguna mengenai prinsip-prinsip keamanan aplikasi. Yang ketiga, ada implementasi prosedur pengelolaan izin, yaitu memastikan bahwa prosedur pengelolaan izin diterapkan dengan baik, termasuk pemeriksaan izin secara berkala, pembaruan izin sesuai kebutuhan, dan penghapusan izin yang tidak lagi diperlukan. Yang keempat,
ada pemantauan aktivitas pengguna, yaitu melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengguna untuk mendeteksi pola perilaku mencurigakan atau tanda-tanda serangan keamanan. Yang kelima, ada manajemen dan pembaruan kunci API. Mengelola dan memperbarui kunci API secara berkala untuk memastikan bahwa hanya aplikasi yang sah dan memiliki akses ke layanan WAS. Yang keenam, ada pemantauan dan pemeliharaan SSL atau TSL. Melakukan pemantauan terhadap sertifikat SSL atau TSL yang digunakan oleh aplikasi WAS. Yang ketujuh, ada penanganan insiden keamanan, yaitu mempersiapkan rencana respon insiden keamanan yang jelas dan terdokumentasi, termasuk langkah-langkah untuk mendeteksi, mengevaluasi, merespon, dan memulihkan dari serangan keamanan atau pelanggaran data. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada audit keamanan, yaitu melakukan audit keamanan secara teratur untuk mengevaluasi keefektifan langkah-langkah keamanan yang diterapkan, mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan, serta memastikan kepatuhan dengan standar keamanan yang relevan. Selanjutnya ada standar keamanan. Yang pertama, pendekatan layered security, itu menggunakan pendekatan lapisan atau layer dalam keamanan, di mana setiap langkah seperti enkripsi data, HTTPS atau SSL atau TLS, autentikasi pengguna, proteksi API, dan pengelolaan izin bertindak sebagai lapisan keamanan tambahan untuk melindungi aplikasi. Terus yang kedua ada defense in depth, yaitu menerapkan prinsip pertahanan dalam kedalaman atau defense in depth dengan menggabungkan berbagai teknologi dan strategi keamanan. Hal ini memastikan bahwa jika suatu lapisan keamanan terkompromi, ada lapisan keamanan lain yang dapat melindungi aplikasi. Yang ketiga, penggunaan standar industri. Mengadopsi standar keamanan industri seperti HTTPS, SSL, atau TLS, dan autentikasi dua faktor yang telah terbukti secara luas untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Terus yang keempat ada prinsip keterbukaan terbatas, yaitu menerapkan prinsip keterbukaan terbatas dalam pengelolaan izin, yaitu memberikan akses hanya pada informasi dan fungsi analitas yang benar-benar diperlukan oleh pengguna atau komponen aplikasi. Yang kelima ada penekanan pada keamanan pada setiap tahap, yaitu memastikan keamanan diperhatikan dan diterapkan pada setiap tahap siklus hidup aplikasi, mulai dari desain dan pengembangan hingga pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Keenam, ada pemantauan dan respon cepat, yaitu mengimplementasikan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan secara real time, serta memiliki rencana respon cepat untuk menangani insiden keamanan dengan efisien. Yang ketujuh, ada edukasi dan kesadaran pengguna, yaitu meningkatkan kesadaran pengguna tentang praktik keamanan digital, memberikan pelatihan tentang risiko keamanan, dan mendorong pengguna untuk mengambil langkah-langkah perlindungan pribadi yang diperlukan. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.